So, gua agak bagian bahas Liverpool kali ini. So, Jurgen Klopp, you hear me, man? You need to clean your shit and the mess you have made out. Awal musim yang lumayan hancur menurut gua, kalah lawan United di Old Trafford, seri lawan Everton. So, man, kita bahas langsung. Set piece, rumahnya fans sepak bola. Well. Gue bingung kenapa Liverpool yang musim lalu begitu dahsyatnya, 2 trofi, posisi kedua, hampir juara UCL, saat ini terprosok di peringkat I don't know man, 7 atau 8, gue nggak mau lihat lagi. Awal musim sangat buruk gitu kan ya. Tapi kalau kita ngelihat skuad Liverpool itu hampir sama dengan musim lalu. Cuman Sadio Mane aja yang salah satu pemain kunci yang cabut dari Liverpool di bursa transfer kemarin gitu kan ya. Nah, gue nggak yakin apakah sosok Mane berdampak sedemikian rupa sehingga mempengaruhi performance dari Liverpool gitu. Tapi kalau gue lihat Mane di Bayern, ya sosok lah. Nggak gede-gede banget gitu loh kontribusinya gitu kan. Bayern juga sering-seri dan segala macem gitu kan ya. Kalau kita narik lagi dari statistik ya, gua ambil dari statistik. Liverpool itu salah satu atau menjadi tim ketiga di PL setelah City dan Arsenal yang mempunyai expected goal paling tinggi gitu loh. Nomor 3 gitu kan ya. Terus kemudian kalau kita ambil lagi dari big chances created, Liverpool juga nggak jelek-jelek banget gitu kan ya. Saat ini Liverpool bisa dibilang ada di nomor 5 gitu kan. In terms of big chances, Liverpool sudah create 11 big chances gitu kan ya. Yang itu di mana di bawah City, Brighton, Arsenal dan segala macam gitu ya. Dan juga Liverpool bisa dibilang kolektivitas golnya juga amazing gitu kan ya. Karena lawan Southampton if I'm mistaken menang 9-0, nomor 2 setelah City gitu ya. Jadi gue mau bahas satu persatu ya dari lini depan gitu kayak gue mau nyoroti Darwin Núñez. Si Núñez ini either belum nyetel sama Liverpool atau Liverpool belum mengikuti gaya mainnya dia. Liverpool belum terbiasa dengan traditional number 9 yang dulunya Liverpool juga nggak punya hal itu, nggak punya pemain seperti itu. Mane dipaksa untuk itu gitu kan ya. Dan Núñez pun ketika mendapatkan peluang dia kurang decisif. Decision makingnya kadang masih sering kali salah gitu ya. Tapi again, Núñez, Sislot, Haaland gitu ya, Haaland yang sudah jadi gitu ya, yang sudah proven di Salzburg, di Dortmund, kemudian di City, wow, nggak ada obat gitu ya. Núñez, kita nggak fair lah kalau misalnya kita bilang Núñez is the next Andy Carroll gitu kan ya. Kita masih kasih waktu lah untuk Núñez gitu ya. Justru yang mau gua kritik adalah keinginan untuk menang dari semua pemain Liverpool. Yang dimana kalau kita ngelihat ya, gue ngerasa pemain Liverpool ini seringnya unmotivated gitu kan ya, malah jadinya malas-malesan gitu ya. Terlihat beberapa kali di game terakhir, misalnya let's say kita ambil nama Trent, Robo, Joe Gomez, jauh di bawah standar permainannya mereka. Even Kostas bisa bermain lebih baik daripada Robertson gitu kan. Gue masih menunggu pemain semacam Calvin Ramsey untuk ngisi di posisi right back ketika Trent underperform. Kemudian dari sistem Klopp tidak berjalan dengan baik. Yang menurut gua sistem Klopp mengandalkan pressing gitu kan ya. Pressing itu harus didukung oleh seluruh pemain. Nah, jadi ketika melakukan pressing, semua pemain itu harus ikut, bukan cuma 2 sampai 3 pemain aja yang kita bisa lihat di beberapa match terakhir gitu kan ya. Nah, hal ini juga Klopp juga ngelihat dan diamini juga kalau misalnya pas Klopp interview pas lawan Napoli gitu kan ya. Klopp bilang permasalahannya itu bukan di high defensive line, tapi lebih kepada compactness, team cohesion dari pemain-pemain Liverpool itu sendiri, antar lini, dari belakang, tengah, depan, yang tidak menyatu gitu loh. Ini juga menjawab kenapa pemain seperti James Milner itu sering marah-marah. Kalau kita tarik ke belakang gitu ya, pas lawan United, James Milner marah-marah ke Van Dijk. Van Dijk cuma menunggu bola tanpa memotong bola dari Rashford, if I'm mistaken gitu kan ya. Nah, I don't know apakah ini pemain Liverpool malas mengejar bola, malas untuk pressing, dan kalau kita ambil ke depan lagi lawan Napoli, gol Napoli itu terjadi dengan begitu mudah. Back Liverpool itu cuma melongo dan ngeliatin doang gitu kan ya. Dari sisi depan, menurut gua cuman Luis Diaz yang terlihat bermain masih dengan passion. Luis Diaz, Elliot gitu kan ya.
Even Fabinho sekarang juga fluktuatif gaya bermainnya gitu ya. Nah, menurut data statistik juga, Diaz adalah salah satu pemain Liverpool yang sering melakukan pressing gitu kan ya. Diaz memegang catatan pressing dan success rate yang lebih baik in terms of pressing gitu ya. Dia sudah membukukan sekitar 77 pressing dan 33 diantaranya sukses gitu ya. Coba kita bandingkan dengan pemain semacam Nunes, TA ataupun Robo gitu ya. Nah, gua di sini sebagai, gua childhood fan of Liverpool. Gua nggak paham sama sekali soal taktik. Gua cuma bisa ngeblame, man. I mean, kita lihat lagi pas lawan Everton. Everton, Klopp masangin Elliot dan Carvalho. Lawannya Iwobi, lawannya Tom Davies, lawannya Onana gitu ya. Carvalho sama Elliot tuh nggak ada kelihatannya sama sekali, Pak. Gitu kan ya. Nah, dari sisi belakang saat itu Kostas dan Trent itu bermain terlalu wider. Begitupun dengan Elliot dan juga Carvalho. Jadi praktis dari sisi left central midfielder ataupun di right central midfielder itu tidak ada yang menutupi. Dan itu dengan mudahnya pemain-pemain tersebut, Onana, Iwobi, Tom Davies itu mengeksploit bagian midfield. I don't know, Klopp, Pep, Krawietz atau whoever yang in charge di Liverpool gitu kan ya, mereka sudah punya pro license dan mereka sudah lama di klub gitu ya. Lo harusnya sudah spot on lah in terms of team selection, in terms of pemain dari bench gitu ya. Nah, satu hal yang menarik di mata gue ketika Klopp masukin Milner lawan Everton. Milner gantiin TAA, hancur, gagal motongin bola dan segala macam. Milner gagal, masukin Matip, ya kan? Masukin Matip, Gomez di right back, Milner di tengah, tambah hancur men, tambah amburadul gitu kan ya. Well, James Milner is long gone. Henderson is pretty much average player gitu kan ya. Praktis saat ini yang oke, Fabinho, Elliot pun bisa dibilang youngster gitu kan ya. Satu hal lagi gitu kan ya. Sudah tahu pada saat itu kita datengin Arthur Melo, yang dimana poros pemainan Liverpool itu adanya di Thiago cedera. Lo datengin Arthur Melo untuk mengisi slot tersebut gitu kan ya, karena gaya permainannya mirip seorang great passer dan segala macam gitu kan ya. Kenapa lu nggak taruh itu gitu loh? Kenapa lu nggak taruh Fabinho, Arthur Melo dan Elliot? Ataupun misalnya lu main double pivot, I don't know, gua berusaha untuk sotoy saat ini. Lo taruh double pivot, misalnya Fabinho, Melo, lo taruh di depan Firmino. Lo main 4-2-3-1 gitu loh. Misalnya lo stuck di 4-3-3, sorry ya, ini dengan kesotoyan gua gitu ya. Lo stuck dengan 4-3-3, lo pasang dua belakang untuk ngatasin itu. Lo taruh Firmino, atau lo misalnya mau gila lagi main 4-2-4 dengan gaya permainan yang sama, pressing. Gue nggak paham lagi dengan Liverpool. Gue sebagai fan sangat kecewa gitu ya. Karena ini bukan persoalan menang atau kalah. Pemain Liverpool nggak ada niat untuk menang gitu loh. Nggak ada punya motivasi, skema yang jelas untuk menang. Itu masalahnya. Mereka, I don't know, mereka nggak punya passion di beberapa laga terakhir. Salah, sign kontrak. Apa men kejadiannya? 7 gol dari 28 penampilan. Lo bisa apa? Again, gua nggak tahu harus ngomong apa gitu kan ya. Harusnya ini jadi tamparan keras lah buat Klopp dan FSG. Kita nunggu midfielder itu datang. Dari kapan tahu? Dari bulan Juli, dari awal Juli. Klopp bilang di interviewnya kalau misalnya it's a good to have a new midfielder signing or something like that. Menyinggung John Henry, FSG. Tapi kita tahu lah, Klopp juga menyinggung. Kalau ada satu pemain yang mereka mau, tapi pemain tersebut pindah ke klub lain, which is itu definitely is Tchouaméni dari AS Monaco. Dia nggak datang. Terus lo taruh Jude Bellingham yang lo mau beli tapi dia unavailable di market saat itu gitu loh. Lo cari pemain lain, lo jangan nungguin karena saat ini kita butuh at least 2 new midfielder dan juga pelapis Salah. Lo buat sistem di Liverpool dengan Thiago sebagai poros, gitu kan? Thiago injury prone.
Siapa yang bisa ganti? Henderson. Gitu kan. Lo butuh kreatif midfielder. Pemain nomor 8. Siapa? Elliot. Oke lah Elliot. Tapi dia nggak bisa, bukan pemain yang bisa main week in week out. Carvalho is still too young for me gitu kan. At least for the squad gitu kan ya. Lo ada di market ketika lo bisa ngambil Matheus Nunes gitu kan ya, ataupun siapalah, gua nggak tahu. Klopp lebih paham. Pep Linders, lo jangan cuma buat buku pak. Lo ngapain buat buku, sedangkan lo masih di Liverpool gitu loh. Get your man. I mean, this is such a mess for me. It's heavy to take for Liverpool, for any Liverpool fans across the world gitu loh. Kalau lawan United, lo bantai-bantai tuh United musim lalu. Kemarin lo kalah 2-1. Back lo nggak bisa ngapa-ngapain. Gomez bisa apa? Gua kira Gomez bisa pairing dengan Van Dijk seperti 2 musim lalu atau 3 musim lalu. Salahnya kacau. Siapa yang bisa gantiin dia? I don't know. Salah emang mungkin memang diproyeksikan untuk sebagai penyuplai bola saat ini. Tapi either itu penyuplai bola ataupun sebagai goal scorer, ya is done nothing. This club is such a mess. Kalah lawan Napoli 4-1. Wow, bro. Gila. Again, pas lawan Napoli juga, kalau kita lihat gol-golnya Napoli itu, pas lawan Ajax gitu ya. Kita lihat golnya Kudus gitu ya, pas lawan Ajax kemarin. Lagi-lagi lewat kanan Liverpool, TAA. TAA cuma jogging doang, cuma melihat doang. Nggak motong ataupun nggak press, nggak neckle, nggak clean tackle atau apapun itu gitu loh. Sedangkan ini sudah mau masuk Piala Dunia, ya harusnya lo bisa nunjukin ke Southgate gitu kan. Kalau lo deserve untuk the place di right back gitu ya. Well, gue berharap ini menjadi tamparan keras buat Jurgen dan tim. Pertama, lo benerin tim selectionnya, starting 11. Lo nggak bisa mainin Milner, man. Lo nggak akan bisa mainin Milner. Kedua, lo harus spot on untuk subs-nya. Menurut gue, fan yang sotoy ini yang nggak bisa apa-apa, cuma bisa ngeblame doang. Ketiga, kalau dari skema permainan ataupun formasi, I don't know it's a formation or system, itu lu ganti. Lu cari apa yang salah di tim lu. Lu cari siapa yang main jelek, gak usah dimainin dulu. Bisa gitu kan. Lu carilah the winning formula Jurgen. I mean, jangan sampai di musim ke-7 di klub lu hancur, man. Gua bukan tipikal orang yang Jurgen out. Gue masih percaya dengan Jurgen karena Jurgen masih berani bilang Jurgen masih tetap salah satu pelatih terbaik di Eropa, di dunia saat ini, alongside with Pep Guardiola dan Ancelotti. Tapi lu benerin, man. Lu benerin. Itu kan. Yang gua tahu Liverpool di akhir musim itu 1 atau 2. Nggak bisa kita aiming for the top 4. UCL, lu bilang, Jurgen, lu bilang musim lalu book the hotel at the Istanbul, gitu kan ya. Lu sekian. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setteaser. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya. Suaraku jelas ya tadi ya? Jelas, aman.